Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu, pada bulan yang lalu, khatib telah menjelaskan mengenai bahwasanya nabi, diutusnya para nabi dan rasul merupakan anugerah yang terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh hambanya. Mengapa bisa seperti itu? Karena dengan diutusnya para nabi dan rasul, maka kita semua selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Dan bahkan bukan hanya itu, kita pun tahu tata cara bagaimana caranya kita bisa hidup yang benar di alam dunia ini melalui syariat Islam. Maka itu adalah jasa dari diutusnya para nabi dan rasul. Dan kita tahu jasa mereka, apalagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah Islam, beliau menyampaikan syariat Islam sampai dari Arab, semenanjung Arab sampai ke Indonesia berapa ribu kilometer. Tapi bisa sampai syariat tersebut itu karena perjuangan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita bisa tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini, dan kita bisa tahu tentang tata cara hidup yang benar di dunia ini. Maka sekali lagi, diutusnya para nabi dan rasul merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, yaitu kita semua. Dan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwasanya diutusnya para nabi dan rasul merupakan anugerah terbesar, maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat atau anugerah tersebut. Kita harus syukuri, kita tahu tentang syariat Islam yang benar, kita harus bersyukur. Maka bagaimana cara bersyukurnya? Maka cara bersyukurnya adalah dengan berakhlak yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak kepada Nabi, hadirin, bukan hanya sebatas bentuk rasa syukur kita saja. Ternyata berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mengaku dirinya muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, siapapun yang Nabi SAW sebutkan seperti ini, maka ketika dia sesuatu ini tidak ada dalam dirinya, maka dia tidak disebut sebagai orang beriman. Kapan hal itu terjadi? Hatta akuna habba ilaihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia lebih mencintai diriku min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dari orang tuanya, dari anaknya, dan juga dari manusia seluruhnya. Maka ciri orang beriman adalah mencintai Nabi melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Bahkan pada hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahkan lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Nah, mencintai Nabi SAW merupakan akhlak kepada Nabi SAW. Maka para ulama menyebutkan beberapa cara yang benar untuk mencintai Nabi SAW. Karena tidak semua orang yang mengaku cinta Nabi ternyata cinta kepada Nabi. Harus ada cara yang benar, cara agar yang benar itu cinta kepada Nabi SAW. Maka para ulama
atau khatib merangkum tata cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dua hal. Yang pertama, orang yang cinta Nabi, maka dia harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama. Yang kedua, orang yang cinta kepada Nabi, maka dia harus meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan Nabi terakhir. Dua cara ini adalah termasuk akhlak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai akhlak yang pertama atau cara mencintai Nabi yang pertama, yaitu adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ibadah, baik berupa akhlak, baik berupa akidah, ataupun seluruhnya, itu semua asalkan dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut sebagai sunnah Nabi. Sebagai orang yang beriman, kita diwajibkan untuk mengikuti. Harus sesuai dengan apa? Dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apapun yang datang dari Rasul, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah, maka pegang dengan erat, maka ikutilah, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang beliau larang, yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam larang, maka fantahu, maka jauhilah. Nah, ini perintah dari Allah untuk mengikuti seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan antara mengikuti Nabi dengan cinta kepada Allah, dengan berakhlak yang benar kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah kalian umat muslim, kata Allah, mencintai Allah, fattabi'uni. Maka apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad, ikutilah aku. Maksudnya siapa? Ikutilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintainya dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Lihat. Allah kaitkan antara mengikuti Nabi dengan cinta kepada Allah. Saking mulianya kita, saking mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, intinya sebagai seorang muslim, kita mengaku diri kita orang Islam, orang Muslim, maka kita wajib sekali lagi untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun ajaran yang Nabi sampaikan, mau ajaran tersebut sesuai dengan hati nurani kita ataupun tidak, mau ajaran tersebut tidak sesuai dengan logika kita, mau ajaran tersebut merugikan diri kita, tapi itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib untuk menerimanya dan mengikuti ajaran tersebut. Apapun alasannya, tidak ada alasan. Yang penting kita wajib perintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran apapun yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah terakhir. Lalu sunnah Nabi, ajaran Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Apa yang wajib untuk kita ikuti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tadi khotib sampaikan seluruh sunnah Nabi wajib kita ikut. Tapi apakah kita harus naik onta kemana-mana karena Nabi naik onta? Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Karena yang wajib diikuti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam masalah ibadah. Ibadah meliputi 3, akidah, tata cara ibadah, dan juga akhlak dan adab. 3 hal ini kita wajib untuk mengikuti jalan, mengikuti ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang keluar ketika melakukan ibadah, dia keluar dari ajaran ini, dia membuat ibadah sendiri, maka sejatinya dia tidak berakhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kana syai'un min amri dunyakum." Kalaulah ada sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia, fa antum a'lamu bihi, maka itu kalian lebih tahu. Maksudnya apa? Dalam urusan dunia, kita boleh untuk berinovasi, kita boleh.
kita boleh buat mobil, kita boleh buat speaker, mic, kita boleh buat meja ini. Itu udah urusan dunia. Maka kita boleh bebas sebebas-bebasnya untuk berinovasi. Tapi kata Nabi, faiza kana min amri dinikum, kalaulah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, fa ilayya, maka kalian harus melihat kepada diriku, maka kalian harus mengikuti seluruh ucapan dan perbuatanku. Ya. Dalam urusan agama, kita diatur harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika kita memang cinta kepada Nabi, kita mengaku sebagai orang yang berakhlak kepada Nabi, maka cara yang pertama dan yang paling utama adalah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membuat ajaran-ajaran baru, tidak membuat ibadah-ibadah baru, walaupun kita anggap itu baik. Tapi ketika Nabi tidak mencontohkan, maka kita tidak boleh membuat ajaran tersebut. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah mengikuti mutaba'atul Rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sedang Jum'ah, a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwasanya kita di dunia ini ketika mau beribadah, ketika mau beragama, maka kita wajib untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan, kenapa sih kita harus ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa kita tidak boleh membuat ajaran baru? Atau kenapa sih harus ikut Nabi? Emang siapa beliau? Maka jawabannya kita harus tahu, hadirin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berucap, ketika beliau bertindak, itu semua sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Ternyata ucapan Nabi, ternyata perbuatan Nabi, itu semua merupakan sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah Muhammad itu ketika dia berbicara tidak melalui hawa nafsunya, tidak berasal dari hawa nafsunya, bukan dari dirinya. Tapi dari apa? In huwa illa wahyu yuha. Tapi yang keluar dari mulut Nabi, perbuatan yang beliau lakukan itu, in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada dirinya. Maka setiap ucapan Nabi, atau kita sebut sebagai al-hadis, hadis Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang yang beriman, sebagai orang muslim, kita diwajibkan untuk mengikuti dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena dua-duanya ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah karena itu, karena setiap ucapan Nabi, setiap perbuatan Nabi merupakan wahyu, pasti sudah dijamin 100% setiap ucapan Nabi mengenai agama, maka sudah dipastikan 100% benar, tidak mungkin ada kesalahan. Dan pasti 100% Nabi pun sudah dijamin tidak akan melakukan kesalahan dalam penyampaian dalam masalah agama. Maka sekali lagi, kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi, karena setiap ucapan Nabi, setiap perbuatan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, ingatlah ya terakhir bahwasanya ketika kita ingin beragama, maka kita wajib mengikuti Nabi. Jangan sampai kita beribadah seenaknya, atau bahkan jangan sampai kita malah tidak mau ikut Nabi. Kita merasa Nabi itu manusia biasa. Hati-hati hadirin. Nabi SAW pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Setiap umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak untuk masuk surga. Maka para sahabat pun aneh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang
mau atau siapa yang menolak untuk masuk surga? Apakah ada? Maka apa kata Nabi SAW? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti sunnahku, dakhalal jannah, maka pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang durhaka kepadaku, orang yang tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, maka sungguh dialah orang yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Terus maksudnya apa? Orang yang tidak mau mengikuti Nabi dalam beragama, maka dia pasti dijamin untuk masuk ke dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Maka sekali lagi khotib ulang-ulang, marilah kita mengikuti Nabi SAW dalam beragama. Tidak dalam hal dunia. Dalam hal dunia kita boleh berinovasi asalkan tidak melanggar syariat Islam. Tapi dalam beragama kita harus mencontoh Nabi SAW. Jangan buat ajaran-ajaran baru, jangan buat ibadah-ibadah baru. Cukup mengikuti Nabi SAW. Maka kita sudah dianggap sebagai orang yang cinta Nabi. Kita sudah dianggap sebagai orang yang berakhlak kepada Nabi SAW. Kalian kaum muslimin sedang Jum'ah, rahimakumullah, itulah kiranya khutbah yang dapat khotib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri khotib sendiri, semoga bisa menjadi amal jariah dalam umumnya bagi kaum muslimin sedang Jum'ah, rahimakumullah, semoga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus salah.